Sebelum video ini mulai ada baiknya kalian dukung channel ini dengan cara like dan subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya dan setelah itu kalian share semua video-video saya. One hour later. Asal-usul nyamuk pertama kali. Pada zaman dahulu kala, di sebuah perkampungan ada seorang petani sederhana yang tinggal bersama dengan istrinya yang sangat cantik. Mereka berdua tinggal di rumah yang sangat sederhana dan hidup mereka pun bergantung kepada hasil pertanian. Setiap hari si petani selalu bekerja di ladang, akan tetapi sang istri kerjanya hanya bersolek dan bermalas-malasan saja, bahkan si istri tidak memperdulikan akan rumah tangganya. Dalam hidup yang serba sederhana, rupanya sang istri tidak puas dengan keadaan hidup mereka. Dia merasa selayaknya suaminya itu berpenghasilan tinggi agar ia bisa merawat kecantikannya. Karena si petani sangat menyayangi istrinya, ia pun bekerja lebih keras untuk memenuhi tuntutan si istri. Akan tetapi sekeras apapun ia bekerja, tetap saja si petani itu tidak bisa memenuhi kebutuhan istrinya karena sang istri suka minta dibelikan obat-obat kecantikan yang harganya cukup mahal. Lalu si istri juga suka minta dibelikan pakaian yang bagus-bagus yang harganya cukup mahal juga. Setiap hari sang istri kerjaannya selalu mengeluh dengan keadaan yang dialaminya. Bagaimana aku bisa cantik kalau pakaianku kusut seperti ini, ujarnya. Melihat istrinya yang tiap hari merenung dan selalu tidak pernah bersyukur, si petani berusaha untuk meyakinkan istrinya bahwa suatu saat nanti kehidupan yang lebih baik akan bersama-sama didapatkan. Sudahlah kau jangan sedih, Mas yakin suatu saat nanti kita akan menjadi orang kaya dan hidup lebih enak, ujar si petani. Pada suatu hari si istri petani pun akhirnya jatuh sakit karena dia hanya sibuk mengurusi penampilan dan kecantikannya saja, dan jarang memperhatikan kesehatannya. Hari demi hari si istri sakitnya makin parah saja, dan hal ini membuat si petani merasa sedih dan bingung. Bingung karena ia harus mencari obat kemana lagi untuk menyembuhkan istrinya. Berbagai macam pengobatan sudah ia tempuh demi menyembuhkan istri tercintanya. Ya Tuhan, tolong hamba, sembuhkanlah istri hamba. Hamba tidak tega melihatnya menderita, ujarnya sembari berdoa. Tetap Tuhan berkehendak lain, pada suatu sore si istri petani itu meninggal dunia karena penyakitnya yang semakin marah. Terlihat si suami sangat sedih, sepanjang hari ia terus saja menangisi istrinya yang kini sudah terbujur kaku tanpa daya. Oh, istriku, kenapa kau pergi meninggalkan aku? Bukankah kita suatu saat akan jadi orang kaya? Sesungguhnya aku sangat mencintaimu. Ucap si petani sembari meneteskan air mata. Karena si petani sangat menyayangi istrinya, si petani pun tidak mau menguburkan tubuh istri yang sangat dicintainya itu. Dan ia pun berpikir dan berniat untuk menghidupkannya kembali. Bagaimanapun aku tidak bisa jauh dari kau wahai istriku, aku akan berusaha keras untuk menghidupkanmu, ujar si petani. Keesokan harinya si petani malang itu menjual semua harta benda yang dimilikinya demi untuk membeli sebuah sampan. Sampan tersebut akan ia gunakan untuk menyusuri sungai menuju tempat yang diyakininya sebagai tempat persemayaman para dewa-dewa. Pasti para dewa mau menghidupkan kembali istriku, begitu yang ada di pikirannya. Petani tersebut langsung membawa jasad sang istri menuju tempat persemayaman para dewa. Walaupun dia tidak begitu tahu persis di mana tempat persemayaman para dewa itu, petani itu terus saja mengayuh sampannya sampai akhirnya sampan itu pun tersangkut karena terhalang oleh kabut tebal yang menghalangi pandangannya. Ketika kabut menguap, terlihat samar di hadapannya berdiri sebuah gunung yang sangat tinggi, yang puncak gunung itu sampai menembus awan.
Dia berpikir disitulah tempat tinggal para dewa-dewa tersebut. Aku yakin puncak gunung itu adalah tempat para dewa berada. Kemudian ia pun lalu mendaki gunung yang sangat tinggi itu dengan membawa jasad istrinya. Dalam perjalanannya si petani itu bertemu dengan seorang lelaki tua. Kau pasti dewa penghuni kayangan ini, ucap si petani kepada si lelaki tua itu. Lalu si petani pun menjelaskan secara detail tentang maksud kedatangannya ke tempat itu. Lelaki tua menjawab sambil tersenyum, "Sungguh, kau adalah suami yang sangat baik. Akan tetapi, apa gunanya jika menghidupkan kembali istrimu?" Tanya lelaki tua itu. "Dia sangat berarti bagi diriku, dan dialah yang selama ini membuatku bersemangat dalam bekerja. Maka tolong hidupkanlah kembali istriku," jawab si petani dengan penuh harap. Lalu lelaki tua itu menganggukkan kepalanya dan berkata, "Oke baiklah, kalau itu kemauanmu, akan aku turuti permintaanmu itu. Sebagai balasan atas kerja kerasmu selama ini, aku akan memberimu rahasia bagaimana caranya menghidupkan kembali istrimu," ujar lelaki tua tersebut. "Bagaimana caranya Mbah?" tanya si petani penasaran. "Jadi begini, sekarang kau tusuk ujung jarimu, lalu jika sudah keluar darah, kau teteskan 3 tetes darahmu itu ke mulut istrimu. Dan niscaya istrimu akan hidup kembali, dan jika istrimu suatu saat berbuat macam-macam, kau ingatkan dia bahwa dia bisa hidup dari 3 tetes darahmu," tambah lelaki tua itu. Dan si petani pun langsung dengan segera melaksanakan pesan dari lelaki tua tadi. Dan aneh bin ajaib, istrinya benar-benar hidup kembali. Lalu tanpa berpikir panjang, dengan menaiki sampan si petani pun membawa pulang istrinya. Tetapi sang istri mengetahui jika kini si suaminya sudah tidak punya apa-apa lagi karena semuanya sudah dijual untuk membeli sampan. "Bagaimana aku bisa merawat kecantikanku jika saat ini saja suamiku sudah tidak memiliki apa-apa?" pikirnya. Setelah cukup lama perjalanan menyusuri sungai, lalu tibalah si petani dan istrinya itu di sebuah pelabuhan yang begitu ramai. Si petani pun turun dari sampan dan pergi ke pasar untuk membeli makanan sebagai bekal perjalanan mereka selanjutnya, namun si petani meninggalkan istrinya di atas sampan. "Istriku, kau di sini dulu, aku akan pergi ke pasar sebentar membeli bekal, nanti aku kesini lagi," ucap si petani. Sementara sang istri hanya menganggukkan kepala. Di sebelah sampan mereka bersandar sebuah perahu yang sangat megah milik saudagar kaya yang sedang singgah juga di pelabuhan itu. Tak disengaja si saudagar kaya itu pun melihat si istri si petani itu. Si saudagar kaya merasa jatuh hati kepada si istri petani karena kecantikan wajahnya. Ia berhasrat membujuk wanita cantik itu agar ikut bersamanya. "Hei cantik," sapa saudagar itu. "Hei juga," sahut si istri petani. Lalu si saudagar kaya semakin mendekat kepada si istri petani dan berkata, "Seandainya kalau kau mau ikut bersamaku, aku berjanji apapun yang menjadi keinginanmu akan aku berikan," kata sang saudagar kaya. Dan si istri petani itu tergoda, akhirnya ia pun ikut pergi dengan sang saudagar kaya itu. Kemudian sepulangnya dari pasar si petani terkejut bukan main, karena istrinya sudah tidak ada di sampannya. Dia pun khawatir dan cemas, lalu berusaha mencari istrinya ke sana kemari akan tetapi usahanya sia-sia. Singkat cerita, setahun sudah berlalu. Si petani pun akhirnya bertemu dengan istrinya. Ia mengajak istrinya untuk kembali padanya, akan tetapi istrinya menolak untuk kembali kepadanya. Si petani pun lalu teringat dengan perkataan dewa di Gunung Kayangan pada waktu itu. Si petani pun berkata kepada istrinya, "Dasar wanita licik, sungguh kau tidak tahu berterima kasih. Asal kau ketahui, bahwa kau bisa hidup kembali karena kau minum 3 tetes darahku."
Istrinya pun tertawa mengejek, jadi aku harus mengembalikan 3 tetes darahmu. Oke baiklah. Lalu sang istri pun menusuk salah satu ujung jarinya dengan maksud memberi 3 tetes darahnya kepada suaminya. Namun, begitu tetes darah ketiga menitik dari jarinya, tiba-tiba wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya pun menjadi lemas, dan hingga akhirnya ia jatuh tak berdaya kemudian mati. Setelah si istri mati, kemudian menjelma menjadi seekor nyamuk. Nah, sejak saat itu, di setiap malam nyamuk jelmaan wanita cantik itu berusaha menghisap darah manusia dengan harapan agar dia bisa kembali hidup seperti semula.